Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan tentang tema-tema yang cukup menarik, terutama tema-tema yang berkaitan dengan dunia ekonomi maupun dunia bisnis. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik dalam dunia ekonomi, yaitu tema tentang eksternalitas. Kita tahu bahwa eksternalitas itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam aktivitas manusia, terutama aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan maupun pemenuhan keinginan manusia. Kita tahu bahwa eksternalitas itu merupakan suatu konsekuensi yang tidak diinternalisasi dalam sebuah keputusan individu ataupun perusahaan dan dirasakan oleh pihak ketiga. Nah, karena begitu pentingnya eksternalitas ini, maka kita perlu untuk mendalaminya secara khusus, mengingat eksternalitas ini membawa dampak yang tidak hanya berpengaruh kepada kegiatan yang berkaitan dengan dunia ekonomi dalam jangka pendek maupun menengah, tapi juga akan berdampak untuk jangka waktu yang panjang. Jenis-jenis eksternalitas itu sendiri itu terdiri dari dua kelompok besar, di mana kelompok tersebut yang pertama adalah eksternalitas positif, di mana eksternalitas positif ini terjadi manakala kegiatan-kegiatan oleh individu ataupun oleh perusahaan itu memberikan manfaat tambahan kepada pihak lain yang tidak terlibat dalam transaksi. Sebagai contoh dari eksternalitas positif ini adalah adanya pengembangan teknologi baru. Kemudian juga ada contoh lain, yaitu investasi dalam bidang pendidikan. Kemudian juga ada pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Itu tadi eksternalitas positif. Kemudian jenis yang kedua dari eksternalitas ini adalah eksternalitas negatif, di mana eksternalitas negatif ini akan terjadi manakala kegiatan oleh individu ataupun oleh perusahaan itu menimbulkan dampak yang merugikan pada pihak lain yang tidak terlibat di dalam suatu transaksi. Yang dapat kita berikan contohnya untuk eksternalitas negatif ini adalah terjadinya polusi lingkungan. Kemudian juga mulai maraknya di berbagai kota besar, yaitu kemacetan arus lalu lintas. Nah, itu tadi yang berkenaan dengan jenis-jenis eksternalitas. Selanjutnya adalah bagaimana
cara untuk mengurangi munculnya eksternalitas ini. Ada beberapa langkah atau cara yang bisa diambil untuk mengurangi munculnya eksternalitas, terutama yang negatif. Cara yang pertama yaitu dengan memberikan sanksi pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Di dalam langkah ini, pemerintah itu memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi pajak yang membebani pihak dari penyebab eksternalitas negatif. Dalam hal ini kita bisa ambil sebuah contoh, yaitu penambahan pajak karbon kepada perusahaan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Itu adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan memberikan subsidi barang. Dalam hal ini, pemerintah akan bisa memberikan subsidi ataupun insentif pada berbagai kegiatan yang menghasilkan eksternalitas positif. Dalam hal ini kita bisa mengambil contoh, misalnya pemerintah memberikan subsidi atau insentif berupa pajak bagi perusahaan yang melakukan investasi dalam pengembangan teknologi hijau. Tentu ini sangat positif. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan kewenangannya, pemerintah bisa membuat regulasi atau serangkaian peraturan. Dalam hal ini, pemerintah dapat membuat peraturan atau regulasi tentang berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Dalam hal ini kita bisa mengambil contoh di mana pemerintah itu bisa mengatur tentang batasan-batasan atas emisi dari polusi bagi industri atau mengatur segala hal tentang ambang batas yang namanya kebisingan untuk kendaraan bermotor. Kemudian cara yang keempat yang juga bisa dilakukan itu adalah dengan membuat hak kepemilikan yang jelas. Dalam hal ini, pemerintah dapat menciptakan hak atas kepemilikan yang jelas atas berbagai sumber daya yang membutuhkan dan menyebabkan eksternalitas. Dalam hal ini, kita bisa mengambil sebuah contoh,
yaitu pemerintah itu bisa memberikan hak atas kepemilikan lahan hutan kepada masyarakat adat, yang mana ini tentu agar dapat mendorong mereka, dalam hal ini adalah masyarakat adat, untuk turut serta menjaga kelestarian hutan serta mencegah terjadinya deforestasi. Nah, itu beberapa cara yang bisa diambil terutama dalam menanggulangi eksternalitas. Terutama eksternalitas negatif. Kemudian, setelah kita melihat dengan gamblang tentang eksternalitas tadi, baik yang positif maupun negatif, tentu ada beberapa manfaat dari munculnya eksternalitas ekonomi. Apa saja manfaat dari eksternalitas ekonomi ini? Ada beberapa manfaat yang muncul akibat adanya eksternalitas ekonomi. Manfaat yang pertama adalah efisiensi ekonomi, di mana eksternalitas positif dapat diinternalisasi, di mana manfaatnya dapat diakui dan diperdagangkan di pasar. Sedangkan eksternalitas negatif dapat diminimalisasi melalui berbagai regulasi yang bersifat memaksa para pelaku ekonomi untuk mempertimbangkan dampak negatif dari aktivitas-aktivitas mereka. Itu adalah manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, itu adanya peningkatan kualitas hidup. Dengan adanya pengurangan dampak negatif atas eksternalitas ini, seperti tadi ada polusi udara, maka dengan sendirinya kualitas hidup dari masyarakat tentu akan dapat meningkat dengan baik. Kemudian manfaat yang ketiga dari adanya eksternalitas ekonomi ini, itu adalah munculnya perlindungan lingkungan. Eksternalitas negatif seperti tadi ada polusi yang merusak lingkungan dapat diminimalisasi dengan berbagai regulasi atau peraturan maupun dengan insentif untuk mengadopsi teknologi yang bersih dan praktek-praktik yang ramah kepada lingkungan. Kemudian manfaat yang keempat itu adalah inovasi, di mana berkaitan dengan inovasi ini, respon terhadap eksternalitas itu akan dapat mendorong atau menstimulus munculnya perkembangan teknologi baru dan pemecahan masalah yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian manfaat yang kelima, yaitu kesejahteraan masyarakat.
Di dalam eksternalitas positif, seperti tadi adanya inovasi dan pendidikan, maka pemerintah dapat mendorong berbagai aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, itu adalah sebagian dari manfaat eksternalitas ekonomi. Sekarang muncul pertanyaan, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab dari eksternalitas? Ada beberapa faktor yang akan memicu munculnya eksternalitas. Faktor itu yang pertama adalah adanya keberadaan barang-barang publik. Kemudian faktor yang kedua adalah sumber daya milik bersama. Dan yang ketiga adalah adanya pendekatan sosial. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksternalitas. Berikutnya adalah tentu di dalam eksternalitas ini akan memunculkan dampak-dampak tertentu, terutama dampak-dampak yang bersifat sosial dan juga ekonomi. Apa saja dampaknya? Yang pertama adalah bahwa eksternalitas itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Eksternalitas positif tentu akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, untuk eksternalitas negatif, itu justru akan dapat merugikan dari aktivitas atau perilaku masyarakat. Itu adalah dampak yang pertama. Kemudian dampak yang kedua adalah ketidaksetaraan. Di mana ketidaksetaraan ini akan dapat meningkat manakala beberapa kelompok masyarakat menerima manfaat yang lebih besar atau lebih kecil dari eksternalitas itu sendiri. Nah, dengan munculnya eksternalitas tadi, baik itu yang positif maupun yang negatif, tentu menjadikan kita, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari organisasi ataupun perusahaan, akan lebih memahami bahwa aktivitas ekonomi apapun akan membawa dampak yang tidak hanya bersifat positif, tetapi juga akan memunculkan berbagai dampak negatif. Oleh karenanya, diperlukan sebuah kearifan sekaligus ketegasan dalam hal menyikapi munculnya eksternalitas ini. Lebih khusus lagi adalah bagaimana meminimalisasi efek dari eksternalitas negatif. Mengingat dalam aktivitas ekonomi, tentu tujuan utamanya adalah bagaimana pemenuhan atas kebutuhan maupun keinginan dari individu sebagai bagian dari masyarakat
itu akan dapat terpenuhi dengan baik, baik dalam skala kualitas maupun dalam skala kuantitasnya. Oleh karenanya, dampak-dampak negatif yang muncul mengiringi dari proses aktivitas ekonomi tersebut perlu dilakukan berbagai mekanisme kontrol. Nah, disinilah peran serta pemerintah dengan kewenangannya, sekaligus juga peran dari masyarakat dengan kontrol sosialnya memiliki power yang sangat kuat untuk meminimalisasi munculnya eksternalitas negatif. Demikian pembahasan kita hari ini. Kita akan lanjutkan dengan berbagai pembahasan dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.